Oke Bang Hudi, Bang sebagai seorang praktisi hukum melihat permasalahan yang lagi viral ini antara Baim dan Paula Verhoeven ini lagi menjalankan sidang cerai. Menurut Abang, Abang melihatnya seperti apa sih? Karena kan ada konflik di antara mereka ini, tidak bisa saling menjatuhkan bahwa terjadi perselingkuhan seperti itu Bang. Begini ya, saya banyak kasus cerai di kantor saya. Dan yang paling pertama saya permasalahkan adalah suami. Jadi klien-klien saya yang minta cerai, baik laki-laki atau perempuan, suami atau istri, yang saya persalahkan adalah suami. Saya tidak pernah menyalahkan perempuan. Jadi suami itu harus bertanggung jawab sebagai imam. Ya, saya sampaikan begitu ke klien-klien saya di kantor. Bahkan kalaupun istri selingkuh, kalaupun benar istri selingkuh, saya tetap salahkan suami. Bahkan saya ngajar juga begitu ke mahasiswa saya. Jadi suami itu harus kesatria, jangan pernah salahkan istri. Kalau imam gagal, imam dulu yang bertanggung jawab, bukan istri. Ya, kalau istri selingkuh karena hati, tapi kalau suami selingkuh karena hasrat, seperti itu. Sehingga apabila seorang wanita atau seorang istri selingkuh karena pasti hatinya ada sesuatu, ada masalah dengan suaminya. Kenapa ada masalah dengan suaminya? Mungkin terakumulasi. Istri itu sudah dari dulu ingin dipinang, ingin jadi istrinya. Itu udah siap lahir batin untuk mendampingi sang suami seumur hidup. Pada saat di tengah perjalanan, sang suami udah tidak seperti awalnya waktu pendekatan terhadap seorang perempuan. Pada saat nikah sudah berbeda, pasti akan terjadi tuh. Masalah-masalah itu akan terakumulasi, ya, hatinya jadi hampa. Kalau misalnya ada cowok lain yang dapat mengisi hatinya, tentu dia pasti lari tuh ke cowok lain tuh. Oleh karena itu saya setiap kasus tidak pernah mau menyalahkan perempuan atau istrinya, seperti itu. Tapi kalau melihat selama ini yang sedang berjalan ini, polemik rumah tangga Baim dan Paula itu bisa terlihat kan disebabkan karena terjadinya perselingkuhan nih Bang, yang baru dugaan perselingkuhan yang dikatakan. Jadi kalau Abang, kalau untuk membuktikan hal itu seperti apa sih Bang? Mereka kan sekarang saat mediasi nih. Nah kalau bicara selingkuh kan tentu harus banyak pembuktiannya. Ya, kita jangan overestimate juga terhadap pasangan kita kan. Pasangan kita itu dulunya public figure, ya, pasti dekat dengan siapapun gitu kan. Saya juga pernah pacaran dengan public figure. Kalau saya baper mungkin sebentar juga putus. Baper sebentar lagi putus. Karena teman dia banyak, bahkan laki-laki semua. Ya kebanyakan laki-laki. Terus kalau ketemu misalnya cipika-cipiki misalnya, apakah itu dianggap selingkuh misalnya? Atau jalan bareng sama temennya gitu kan, yang laki-laki, ya, apakah itu dibilang selingkuh? Kalau bicara soal agama misalnya, oh tidak boleh nih, bukan muhrim jalan dengan orang lain. Tapi kita juga sadar nggak, pernah jalan juga nggak dengan teman kita wanita, ya kan? Orang lain sadar apa enggak? Kalau kita pernah juga kan sama-sama nih seperti ini. Jadi menurut saya begini ya, selingkuh itu batasannya sampai mana sih gitu loh? Batasannya sampai mana? Hanya kalau jalan bareng misalnya, terus ngopi bareng, ya kan? Seperti itu. Kalau misalnya tidur bareng, bisa membuktikan itu namanya perzinahan. Selingkuh dan perzinahan itu ada undang-undangnya dan itu bisa dipidanakan. Tapi kalau kita belum jelas buktinya, buat apa? Untuk perzinahan aja buktinya harus jelas banget tuh. Sampai DNA pun diperiksa itu perzinahan. Ya kan? Mohon maaf nih ya, sperma kita juga kan diperiksa, benar nggak itu sperma orang itu dan sebagainya. Sampai sejauh itu pemeriksaan untuk kasus perzinahan. Apalagi kalau buktinya kurang, ya, kita nggak bisa menjudge seseorang dengan bukti-bukti yang masih masih belum mumpuni lah. Tapi kan saya nggak tahu nih, beliau itu buktinya sejauh mana saya juga kan belum tahu. Tapi ini kan dicontohkan kepada kasus saya. Untuk ungkap kasus perzinahan aja itu tidak mudah. Kasus selingkuh itu tidak mudah. Saya pernah tuh menjadi investigasi dalam kasus selingkuh ya. Ini aparat penegak hukum nih. Kebetulan istrinya sewa saya gitu kan.
agar ngebuktikan suaminya itu selingkuh. Nah, saya itu bekerjanya luar biasa sampai akhirnya saya dapat kerja selingkuhannya di mana, tinggal sama siapa, rumah sendiri atau bukan, terus suaminya pernah tinggal di situ atau tidak, sering mondar-mandir ke situ atau tidak, terus pernah tidur siang berapa lama tidur siangnya di dalam rumah, kalau malam berapa lama tidurnya malam, dan akhirnya ketahuan itu aparat penegak hukum itu. Dan baru saya laporkan gitu. Ini loh buktinya, ini ada fotonya, ini ada keterangan masyarakat A, masyarakat B. Masa seorang yang bukan suaminya berada di rumah itu berlama-lama, ya kan nggak pantas juga. Akhirnya terbukti bahwa itu adalah perselingkuhan dan akhirnya diakui oleh suaminya dan minta maaf, diselesaikan dengan damai ya. Dengan damai akhirnya kembali lagi tuh suami istri menjadi hubungannya lebih baik. Jadi tidak mudah membuktikan selingkuh juga. Bang Hudi, saya ada satu pertanyaan. Apabila tidak ada kecocokan suami istri itu, Bang, etis nggak sih, Bang, salah satu membongkar aib pasangan masing-masing ke publik, Bang? Sedangkan mereka tuh yang kita tahu sudah punya anak, Bang. Kalau buat saya dianggap tidak cocok itu ya alasan klasik ya. Kita mau menikahkan seseorang itu karena kita cocok, ya nggak? Begitu, kita cocok, kita sesuai dengan dia. Terus pada saat pernikahan terjadi cekcok-cekcok, aslinya semua terlihat, ya kan? Istri itu tergantung suami, ya kan? Istri itu bagaikan ladang, kalau ditanemin nanas tumbuh nanas, ditanemin papaya tumbuh papaya, ditanemin granat tumbuhnya granat. Ya, dan suami istri nih, saya banyak kasih contoh ke mahasiswa saya ataupun ke klien saya. Kita sebenci apapun nama istri, jangan menjelekkan istri. Sebenci apapun nama suami, jangan menjelekkan suami. Karena itu ibunya anak-anak, itu bapaknya anak-anak. Buat saya laki-laki yang menyalahkan istri itu terlalu apa ya, nggak gentle gitu loh. Ya, laki-laki nih suami atau pacar nyalahin istri atau nyalahin pasangan, itu suami yang buruk gitu. Kalau menurut saya sikapnya itu buruk. Nggak pantas kita laki-laki gagal memimpin rumah tangga, ya tiba-tiba menjelekkan istri seakan-akan tidak pernah merasa salah. Buat saya itu tidak sikap yang tidak baik dan kurang kesatria, tidak gentle lah kalau menurut saya.